Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Aulia Mahmudah, NPM 14. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab konsep, fungsi, peran, dan sejarah pasar modal. Artikel yang saya jadikan sumber materi pada kali ini yaitu berjudul Peranan Pasar Modal dalam Perekonomian Negara Indonesia, karya dari Citra Puspapermata dan Muhammad Abdul Ghani. Yang pertama mengenai konsep pasar modal. Dalam artikel tersebut, definisi pasar modal menurut Husnan yaitu pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Nah, instrumen keuangan ini dapat berupa saham, obligasi, derivatif, dan juga reksadana. Nah, derivatif adalah surat berharga yang merupakan turunan dari saham dan obligasi. Contohnya ada opsi. Opsi adalah surat berharga yang dikeluarkan berupa hak bagi pemegang saham untuk membeli atau menjual sahamnya pada harga yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada RAIC. RAIC itu adalah hak memegang saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten, di mana emiten menawarkan hak tersebut kepada pemilik saham lama terlebih dahulu. Kemudian ada warrant. Warrant itu adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan berupa hak untuk membeli saham perusahaan dengan syarat yang berkaitan dengan harga, jumlah, dan juga masa berlakunya. Kemudian kalau untuk reksadana itu biasanya cocok untuk pemula karena risikonya yang minim dan juga bisa dilakukan dengan nominal yang relatif kecil. Nah, pasar modal ini menjadi sarana bagi pihak yang memiliki kelebihan dana untuk menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana. Jadi di dalam pasar modal itu terdapat pihak yang memiliki kelebihan dana dan terdapat pihak yang membutuhkan dana atau memiliki kekurangan dana, sehingga terjadilah transaksi di pasar modal. Nah, jadi tujuan pasar modal itu apa sih? Nah, tujuannya itu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber pendanaan dunia usaha. Ini dikutip dari Mediawati dan Harimawan tahun 2004. Sedangkan tujuan utama dari pasar modal itu adalah untuk memfasilitasi perdagangan atas klaim terhadap bisnis perusahaan, sehingga pasar modal dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap investasi. Pada tahun 1960-an, konsep pasar modal yang paling dominan adalah hipotesis pasar efisien. Teori ini dikemukakan oleh Fama. Pasar dikatakan efisien yaitu apabila tidak seorang pun investor baik individu maupun institusi memperoleh abnormal return, yang artinya harga yang terbentuk di pasar itu sesuai dengan informasi yang tersedia. Namun seiring berjalannya waktu, banyak ahli keuangan yang berpendapat bahwa teori tersebut tidaklah sesuai dengan apa yang terjadi atau mengalami anomali. Salah satu anomalinya yaitu ukuran perusahaan ini berpengaruh terhadap jumlah return, sehingga dengan adanya anomali tersebut muncul ilmu baru yakni keuangan keperilakuan. Begitu juga dengan pasar modal, ini berdasarkan ilmu tersebut ditentukan oleh perilaku, yakni perilaku dari investor itu sendiri. Perusahaan yang terdaftar di Pasar Modal Indonesia wajib untuk menyajikan informasi perusahaan secara terbuka kepada masyarakat luas. Informasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi investor untuk mengambil keputusan investasi. Nah, informasi apa saja sih yang wajib disampaikan oleh perusahaan? Itu informasi mengenai kondisi perusahaan, baik profil, produk, aktivitasnya, dan juga kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, tipe investor dalam mencerna suatu informasi di pasar modal itu ada dua macam. Yang pertama, informed investor, dan yang kedua, uninformed investor. Informed investor adalah investor yang mampu memanfaatkan informasi yang tersedia untuk mengetahui kapan mengambil keputusan membeli atau menjual saham. Kemudian yang kedua, uninformed investor adalah investor yang kurang memiliki kemampuan untuk menanggapi atau memanfaatkan informasi yang tersedia untuk mengambil keputusan investasi. Pihak-pihak yang terlibat di dalam pasar modal itu ada banyak sekali. Yang pertama ada emiten, yaitu perusahaan yang akan melakukan penjualan surat berharga untuk melakukan emisi di bursa efek.
Yang kedua ada investor, yaitu pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang akan melakukan emisi. Yang ketiga ada lembaga penunjang. Nah, lembaga penunjang ini tuh untuk mendukung beroperasinya pasar modal sehingga akan mempermudah bagi emiten maupun investor dalam melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan pasar modal. Nah, lembaga penunjang dalam pasar modal itu ada beberapa. Yang pertama ada penjamin emisi, yaitu pihak yang menjamin terjualnya saham atau obligasi dalam waktu tertentu dan dengan dana yang diinginkan oleh emiten. Kemudian yang kedua ada perantara pedagang efek. Perantara pedagang efek ini sebagai perantara transaksi jual beli antara investor dan juga emiten. Yang ketiga ada pedagang efek. Pedagang efek ini berperan sebagai pedagang dalam jual beli efek dan juga sebagai perantara. Sedangkan wali amanat ini adalah pihak yang membantu investor untuk menilai kekayaan emiten, untuk menilai kemampuan emiten, untuk mengawasi perkembangan emiten, dan juga memberikan nasihat kepada investor terkait emiten. Kemudian ada perusahaan surat berharga. Perusahaan surat berharga ini sebagai pedagang dalam jual beli efek dan juga sebagai perusahaan pengelolaan dana. Selanjutnya ada kantor administrasi efek. Kantor administrasi efek ini membantu kelancaran transaksi antara investor dan juga emiten dalam hal administrasi. Selanjutnya, fungsi pasar modal. Nah, fungsi pasar modal secara umum itu yang pertama sebagai penambah modal bagi usaha, yaitu perusahaan dapat memperoleh dana dari pasar modal dengan menjual sahamnya. Kemudian saham tersebut akan dibeli oleh masyarakat luas. Yang kedua ada sarana pemerataan pendapatan. Nah, dalam jangka waktu tertentu perusahaan itu akan memberikan dividen kepada para pemilik saham sehingga dengan adanya pemberian dividen ini dapat menjadi sarana bagi pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga sarana peningkatan kapasitas produksi. Jadi dengan adanya tambahan modal, produktivitas perusahaan itu akan meningkat dengan adanya kapasitas produksi yang ditambah dari perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat ada sarana penciptaan tenaga kerja, yaitu mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Selanjutnya, sarana peningkatan pendapatan negara. Jadi setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham itu akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Nah, dengan adanya pengenaan pajak ini akan menambah pendapatan negara dari sektor pajak. Yang terakhir, indikator perekonomian negara. Sebagai salah satu instrumen ekonomi tentu dipengaruhi oleh lingkungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, baik makro maupun mikro. Contoh lingkungan mikro itu seperti perubahan strategi perusahaan, kinerja perusahaan, pengumuman laporan keuangan, dan juga dividen perusahaan. Sedangkan ekonomi makro itu seperti kebijakan pemerintah baik moneter maupun fiskal yang berkaitan dengan atau berpengaruh ke pasar modal. Nah, untuk peran pasar modal itu sebagai sumber pendanaan perusahaan yang bukan hanya sebagai alternatif saja, tapi saat ini sudah menjadi sumber pendanaan utama. Karena dana yang ditawarkan di pasar modal melalui beberapa aksi korporasi perusahaan seperti pencatatan perdana saham atau sering disebut initial public offering atau IPO, pencatatan saham baru atau right issue maupun penerbitan obligasi setiap tahunnya itu dinilai jauh lebih efisien dibandingkan dengan pendanaan yang didapatkan perusahaan dari pinjaman perbankan. Karena khususnya ketika adanya tren inflasi itu tentunya tren inflasi yang mengalami peningkatan itu akan berdampak secara tidak langsung kepada suku bunga pinjaman perbankan. Jadi kadang lebih memilih dari pendanaan utama dengan menerbitkan saham. Nah, perkembangan nilai emisi di pasar modal Indonesia itu pemerintah RI itu mengaktifkan kembali pasar modal itu pada 10 Agustus 1977. Kemudian pertumbuhan pasar modal itu semakin meningkat dan mencapai puncak itu dimulai sejak era swastanisasi Bursa Efek pada 13 Juli 1992. Dan sampai dengan akhir Juli 2012 itu total ada 501 perusahaan yang sahamnya itu telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI.
Nah, tentunya BI bersama KPI dan KSEI itu berupaya untuk terus menambah jumlah perusahaan yang tercatat di pasar modal atau di BI tersebut. Nah, berdasarkan data BI, dalam kurun waktu Juli 2012 dan sampai Juli 2014, total nilai emisi dari ketiga aksi korporasi yang tadi yaitu EIPO, right issue, obligasi suku, dan ABA atau efek beragun aset, itu total nilai emisinya itu sebesar 268,04 triliun. Nah, sedangkan dalam kurun waktu Desember 2015 sampai Desember 2017 itu total nilai emisi dari ketiga aksi korporasi tersebut itu sebesar 428,62 triliun. Artinya dalam kurun waktu tahun yang sama, tapi itu total nilai emisinya itu mengalami peningkatan. Nah, pada tahun 2015 sampai 2016 itu EIPO mengalami kenaikan sebesar 0,76 triliun. Nah, namun tahun 2016-17 itu mengalami penurunan 2,47 triliun. Sedangkan right issue itu terus mengalami kenaikan dari 2015 sampai 2017 itu dengan kenaikan sekitar 22,5 triliun per tahun. Begitu juga dengan obligasi suku dan efek beragun aset juga mengalami kenaikan sama seperti right issue dengan kenaikan itu sebesar 149 triliun. Nah, berdasarkan data di atas itu dapat dilihat bahwa ketiga aksi korporasi yakni IPO, right issue, dan obligasi suku dan EBA itu mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai 2017 yang menandakan bahwa pasar modal ini juga berpengaruh penting dalam perekonomian di Indonesia. Jumlah perusahaan yang mencatatkan IPO, right issue, ataupun obligasi serta dana yang dihimpun dari ketiga aksi korporasi itu mencatatkan hasil yang cukup signifikan di setiap tahunnya. Nah, kenapa pasar modal itu memiliki peran penting bagi perekonomian negara Indonesia? Ya karena pasar modal itu menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal, yang dimana dana tersebut akan digunakan untuk ekspansi, penambahan modal kerja, untuk menambah kapasitas produksi, dan lain-lain, dan juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Jadi masyarakat itu dapat menempatkan dananya ke instrumen keuangan sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.